Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Pokutan Pring dan tidak lupa untuk Sobat Koka The Ancient. Kali ini merupakan suatu acara di season yang spesial bersama Abah Abdul Aziz Baraja, seorang pemburu yang tidak bisa dipungkiri lagi pengalamannya selama 40 tahun memburu atau mencari dari warisan leluhur kita yang bisa membangkitkan gairah Nusantara tentunya. Ya, boleh disapa dulu untuk pemirsa Koka The Ancient dan Pokutan Pring. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, juga salam budaya. Saya Abdul Aziz Baraja, sang pemburu benda kuno, yang mana saya juga terima kasih kepada Pokutan Pring kolaborasi dengan kita Koka The Ancient dan para sahabat dari Pokutan Pring mungkin baru pertama kali atau pernah melihat channel kita. Ya inilah saya Abdul Aziz, sang pemburu benda kuno. Semuanya sejahtera, semuanya saudara-saudara saya. Alhamdulillah kita akan membahas semua apa hasil temuan, mungkin ada hasil apa yang belum kita bahas di hari ini dengan sebuah channel yang besar yaitu Pokutan Pring. Kita akan membahas teman-teman kami, yaitu ini adanya belum semua yang kita bahas, tapi mungkin kedepannya akan membahas lebih luas lagi. Umur 70 tahun, apanya? Laras apanya? Hampir 70. Hampir 70. Dengan sepak terjang memburu benda pusaka karya dari leluhur kita selama 40 tahun. 40 tahun. Iya. Bisa diceritakan apa? Selama 40 tahun dari niatan seperti apa awalnya bisa terjun atau mendalami dari pemburuan pusaka ini apa? Dan pengalaman apa saja yang bisa diterangkan atau dipersembahkan kepada pemirsa Koka The Ancient dan Pokutan Pring? Oke, para pemirsa dari Pokutan Pring maupun dari Koka The Ancient, saya menjelaskan semua pengalaman saya waktu pertama kali, awal kali saya berburu untuk membangkitkan kebudayaan kita, kebangsaan kita. Yaitu awal-awal saya berburu, saya memang suka sejarah bangsa kita, kebesaran bangsa kita yang luar biasa, saya suka sekali. Jadi saya sering merenung pada waktu mungkin SD. Saya senang sekali melihat sejarah bangsa Mojopahit maupun Kauripan, Singosari, dan kedikdayaan mereka, kebesaran mereka, kemuliaan mereka. Saya merenung begitu besarnya bangsa kita, sejarah kita. Tetapi teman-teman waktu itu, waktu SD mungkin juga tidak antusias ya untuk membongkar sejarah maupun merenung. Waktu SD itu saya merenung dan melihat itu waktu 17-an itu ada kata-kata Supa Palapa. Nah, itu awal mula. Terus kehebatan Mahapati Gajah Mada itu saya mengulang-ulang Sumpah Palapa tersebut. Sehingga di situ ada ketertarikan dan sangat luar biasa. Saya seorang Muslim, tetapi saya menyintai budaya bangsa kita yang luar biasa. Akhirnya berjalannya waktu, kami sampai lulus dan bekerja. Akhirnya kembali lagi pada waktu perusahaan saya pribadi mengalami penurunan. Saya otomatis merenung di tempat yang sepi. Nah, di tempat sepi itu saya merenung menemukan sebuah benda. Benda tersebut relatif kuno, yaitu sebuah gobok dan ada beberapa ornamen tusuk kunde. Saya lihat kok ada di sini, padahal tempat sepi itu jauh. Saya merenung. Nah, disitulah saya tertarik bahwa di alam ini pasti banyak peninggalan sejarah. Saya mengecek uang gobok tersebut seperti ini.
pemirsa, seperti ini. Ini uang gobok. Ada orang tidak mengerti menyamakan uang gobok dengan uang ini. Nah, ini bundar gini disebut uang gobok, padahal ini bukan uang gobok. Yang uang gobok itu lubangnya kotak dan tulisannya Cina, tulisan Cina ya. Nah, ini tulisan Cina, bisa dilihat ini tulisannya Cina. Nah, di situ saya menunjukkan ke ahli sejarah. Akhirnya dia mengakui ini uang kuno. Ahli sejarah tersebut, ini uang kuno, gimana kok bisa ketemu? Nah, ini saya merenung di pinggiran hutan. Berarti uang gobok ini berjalan dari tengah hutan. Nah, ini mulai saya belajar. Dan uang kuno ini kenapa dari dalam hutan dia bisa menggelinding atau hanyut dari sungai sampai ke pinggiran hutan, dan saya temukan dengan satu tusuk konde, yang mana tusuk konde itu juga relatif kuno, juga pada era Mojopahit. Nah, itu saya cross checkkan sama ahli sejarah, ternyata memang betul itu tusuk konde perak zaman kuno, bukan yang zaman Belanda. Kalau zaman Belanda otomatis tusuk konde tersebut ada mata uang kecil-kecil, mata uang Belanda, Nederland, Indi. Nah, itu lantas saya belajar, akhirnya saya menjadi berburu ke tengah hutan. Ya, di tengah hutan itu ternyata banyak tantangan. Melalui tantangan otomatis dari alam saya masuk, ada hewan, ada juga nyamuk banyak. Saya istilahnya membetahkan diri melawan sengatan nyamuk yang jumlah besar. Akhirnya saya dapat berapa puluh uang gobok. Saya sodorkan lagi, loh kok aneh. Nah, lantas dari ahli sejarah bahwa disitulah tempat mungkin jejak nenek moyang kita pernah tinggal di dalam hutan itu. Nah, saya lantas lebih belajar mendalam. Akhirnya disitulah saya awal-awal menjadi pemburu. Itu berawal dari temuan uang gobok apa ya, ataupun ornamen yang lain. Apa minimnya pengetahuan termasuk saya pribadi apa tentang pusaka ya, ataupun benda-benda kuno. Kita ikuti saja seperti keris misalkan. Di situ ada nama-nama di bagian-bagiannya. Boleh dikasih tahu ini apa ke halayak ramai begitu ya, apa ya, tentang nama-nama dari bagian pusaka, baik itu keris ataupun yang lainnya. Nah, ini kalau membahas pusaka, istilahnya peninggalan barang kuno zaman dulu, itu jumlahnya bukan ribuan, bukan ratusan ribu, berjuta-juta. Nah, ini luar biasanya bangsa kita, berjuta-juta ornamen maupun peninggalan apapun dari kerajaan kita, baik itu kerajaan Singosari, Mojopahit, Kauripan, Medang Kamulan, dan kerajaan Doho, kerajaan Jonggolo, luar biasa sekali. Jadi berjuta-juta. Kalau membahas ini mungkin bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahasanya sangat-sangat luas. Jadi membahas pusaka tidak luput dari pusaka yang kelihatan barang kecil Dan remeh kayaknya ya. Kayaknya remeh. Padahal di situ patut kita hargai sebagai bangsa, bahwa ini peninggalan nenek moyang. Apapun itu yang ditinggalkan, kita harus wajib menghargai. Karena mereka menempa, membikin semacam ini. Ini bukan untuk main-main, ini untuk berperang juga. Nah, seperti ini pangot. Ini luar biasa. Namanya pangot. Pangot. Nah, difungsikan sebagai ini senjata perang dulu. Bahwa kok kecil, ini perempuan. Jadi kalau pangot sudah dipegang perempuan seperti ini, dia bisa membunuh lawan yang mendekat, mungkin mau berbuat hal-hal yang tidak senonoh, dia mau diapain ya sama musuh, dia bisa mengandalkan senjata ini. Ini kelihatan begitu remehnya, tapi ini dimiliki keluarga kerajaan. Jadi kalian jangan membuat
mempunyai pandangan bahwa alat ini remeh. Nah, begitu. Ternyata dari kerajaan kita ini sudah terbentuk pangot. Semua kerajaan, putri-putrinya itu dibekali senjata pangot. Pangot. Nah, Yang memang dikhususkan untuk para kaum Hawa, begitu apa ya? mereka dipersenjatai. Kalau musuh mendekat, otomatis ini digunakan menggores musuh. Otomatis musuh jelas terluka berat dan diarahkan ke tempat-tempat yang paling vital di tubuh manusia. Dan ini kalau mereka sudah kepepet karena banyaknya musuh, ini pun untuk mereka menghilangkan nyawa sendiri supaya tidak disiksa ataupun tidak teraniaya atau ternodai. Dia menjaga untuk mempertahankan kehormatannya. Nah, ini dia bisa menghilangkan nyawa sendiri. Ini kehebatan pamotnya. Benda sakralnya seperti itu, ngapain kita remehkan? Ini banyak para pemuda tidak mengerti sebuah pangot dipikir seperti pisau belati di dapur biasa, sehingga mereka meremehkan. Padahal ini kalau dikupas benda tersebut ini terdiri dari meteorit, jadi besi aji yang bernilai. Nah, ini luar biasanya. Ya, gimana kok kotor, gimana kok banyak pelekat? Otomatis di alam yang kita temukan di hutan, semua benda, semuanya pasti punya pelekat, punya materi, punya barang. Lah, kalau benda kita temukan di alam terus bersih, di mana ada di muka bumi pun tidak pernah terjadi, dan saya belum pernah terjadi mendapatkan barang bersih sama sekali. Ini beratus tahun, beribu tahun pasti ada sebuah patina kotoran. Ada yang tebal, ada yang tipis, itu tergantung. Seperti ini pangot bernuansa bengkong gini, ini cantik sekali. Ini juga ada patina kelihatan tebal, tapi ini kalau dikupas dengan air kelapa bertahap, lantas bersih, bisa besinya kelihatan seperti itu. Iya, tidak bisa disangkal menurut apa yang diteliti oleh para peneliti tentang pusaka, bahwa bentuk dari pusaka tersebut mencirikan orang yang memegangnya. Seperti itukah menurut panjenengan apa? Iya, jadi tiap pusaka seperti ini ada khas masing-masing, harus dipelajari. Mungkin orang berburu beribu-ribu, tapi untuk mempelajari seperti ini harus tahu ini dari Kediri, apa dari Singosari, apa dari Mojopahit. Nah, ini perlu pandangan yang sangat khusus sekali, butuh pengalaman yang berpuluh tahun, butuh pembelajaran yang lebih ketat lagi. Jadi kalau ininya tekuannya seperti ini, ada papak seperti ini, kalau papaknya itu ini juga ada tekuan, nah ini sudah lain lagi Pemegangnya begitu ya. apa? Kalau ini mepet ke sana, paksi, ini namanya paksi. Nah, paksi mepet ke sana, ini sudah beda lagi, ada era. Kalau gini era Mojopahit, karena ini jatuh ke tengah, ini juga papak. Tapi kalau papak kedua-duanya, papak seperti ini dan terlalu tajam papaknya, ini tidak ada tekuan. Ini sebetulnya ada tekuan. Nah, itu kalau lurus ini Kediri. Terus tekuan ini dipelajari. Punya ciri khas masing-masing setiap kerajaan gitu iya. apa ya? Kayak gini, ini Udi. Udi ini sebuah senjata yang luar biasa sekali. Ini ada gagangnya. Jadi ini untuk perang luar biasa. Ketajamannya luar biasa. Kenapa bisa pelekat seperti ini? Nah, karena dia tertanam beratus tahun, beribu tahun, akhirnya punya pelekat ini. Nah, ini kalau istilahnya dikupas, tetap besi aja yang sangat bagus. Nah, ini ketajamannya di sini, ini tajam. Nah, ini hebatnya. Nah, tekuan-tekuan ini ada yang terlalu lekuk, Singosari, ada yang tekuan gini, nah seperti ini. Iya.
Dari berbagai macam jenis ataupun nama dari pusaka yang ditinggalkan oleh leluhur kita, Pak ya. Artinya bahwa leluhur kita sudah menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan. Menanggapi itu apa? Dari pengalaman panjenengan, apakah memang seperti itu kah? Jadi leluhur kita ini, mungkin anak-anak muda, saudara-saudara saya seluruh bangsa Indonesia, mengertilah bahwa leluhur kita ini sebetulnya sangat luar biasa, yang patut kalian cermati, kalian pelajari sebagai bahan kedepannya. Nanti kalian punya semangat yang tinggi sekali untuk kedepannya bangsa kita menjadi besar dari kalian. Jadi kalian menentukan bahwa besarnya bangsa kita ini juga tergantung dari kalian semua. Menyintai leluhur kita, budaya kita, peninggalan leluhur kita cintai. Ini termasuk sebuah kewajiban kalian, yang mana negara ini akan menjadi besar dari cinta kalian kepada peninggalan leluhur. Kalau kalian tidak cinta kepada leluhur apapun bentuknya, di mana kita akan menjadi besar? Nah, itu patut semuanya saudara saya cermati dan terapkan itu. Seperti pusaka-pusaka ini dibikin para leluhur kita ini, mereka betul-betul berusaha mati-matian untuk menciptakan pusaka-pusaka yang luar biasa, punya ciri khas khusus sekali. Mereka para empu, berlainan empu, tapi mereka punya pandangan bersatu, pandangan sebuah kesatuan, bahwa tetap ingin mempersatukan Nusantara. Semua para empu, baik itu raja-raja. Adapun salah paham mereka itu relatif, mereka punya pandangan ingin bangsa ke arah sini, satunya ingin ke sini, cuma masalah kecil. Nah, seperti itu. Tapi kedepannya mereka tetap semua raja ingin mempersatukan Nusantara agar mempunyai kesatuan, mempunyai satu kerajaan yang besar. Semua raja-raja di Jawa. Ya. Banyaknya temuan apa? Baik itu di dalam sungai ataupun di hutan begitu apa ya. Seberapa besar harta karun Nusantara ini dengan sepak terjang Abah selama 40 tahun. Kalau misalkan itu besar gitu apa ya, dan diketahui oleh anak Nusantara, ada nggak kira-kira keinginan dari anak bangsa ini untuk menguak harta tersebut? Kalau saya membahas, bukan pribadi, memberitahu pada seluruh saudara saya di seluruh bangsa Indonesia, sebetulnya warisan leluhur kita ini sangat besar sekali. Saking besarnya saya sulit mengungkapkan. Jadi misalnya di laut, nah ini kita membahas laut. Di laut itu peninggalan leluhur kita, bukan lagi kemaritiman ya. Kerajaan besar kita Sriwijaya terkenal maritim yang luar biasa. Tapi Mojopahit punya kapal juga yang luar biasa banyaknya. Singosari pun punya kapal juga luar biasa besar. Mojopahit lebih besar lagi memang. Mungkin kalau orang lain tidak pernah terjun ke laut, mungkin hunting di laut, itu tidak melihat kebesaran peninggalan kerajaan. Mereka punya pandangan itu kerajaan Belanda yang terdampar ataupun karam di lautan kita. Tapi padahal kapal Belanda yang karam itu membawa barang-barang Mojopahit juga. Nah ini patut Itu ya. iya, patut dicermati para pemuda maupun semuanya saudara saya yang saya cintai di seluruh Indonesia. Patutlah kalian membanggakan diri
Artinya ada kegiatan dalam hati ini, sebuah kebanggaan bahwa bangsa kita ini bangsa yang luar biasa. Jadi jangan ada sifat di dalam hati kalian meremehkan bangsa sendiri. Itu mohon dicermati. Kalian bisa punya pandangan semangat yang tinggi, tekad yang kuat dari pembelajaran sejarah nenek moyang kita, leluhur kita, sehingga kalian bisa berhasil, bangsa kita bisa berhasil. Dari situ kalian cermati, kalian masukkan dalam hati dan pikiran. Kalau seperti apa yang dikutip panjenengan Abaya tadi ya, bahwa di balik kapal-kapal Belanda yang karam tadi, sebagian juga membawa kekayaan dari Majapahit ataupun kerajaan yang lainnya. Ya. Dari situ penjajahan ataupun Belanda ataupun Portugis dulu tidak hanya menjajah dari sisi merica itu tadi ya Bu. Iya. Yang kita ketahui kan mereka memburu rempah-rempah di sini begitu. Nah, Polong Ijo, rempah-rempah. Banyak sekali pandangan masyarakat kita pada umumnya memandang para penjajah ini mengorek atau mengambil penghasilan dari Polong Ijo ataupun rempah-rempah. Bukan itu aja, mereka juga mendulang, mengais rezeki dari peninggalan kerajaan-kerajaan kita yang luar biasa. Contohnya baik itu pusaka yang bagus-bagus mereka ambil juga dari emas-emas dari kerajaan-kerajaan tersebut. Mereka ambil, ada yang mungkin dilebur, ada yang mungkin masih dimasukkan museum, itu otomatis mereka mengambil itu. Sehingga anak-anak muda yang sekarang jadi pewaris leluhur tidak ada rasa cemburu atau rasa ibu menyintai leluhurnya sendiri. Mereka tidak akan tahu kehebatan leluhur sendiri. Karena apa? Semua bentuk penjajahan di muka bumi pasti merugikan yang dijajah. Kenyataannya dengan benda-benda peninggalan dari kerajaan kuno dulu yang sudah berada di museum luar negeri, kenyataan yang kita alami ketika ingin mempelajari katakan benda A atau benda B, kita harus ke sana loh Abah. Harusnya kalau dulu itu memang tidak lari ke sana, kita bisa belajar di sini untuk bagaimana mengoreksi kedetailannya, kerumitannya benda itu diciptakan, begitu Abah ya. Ya memang seperti itu kenyataan bahwa para penjajah yang menjajah tanah air kita yang kita cintai ini, mereka membawa sebagian besar barang-barang peninggalan leluhur kita, lantas mereka pajang di museum-museum internasional, baik itu di Amerika, di New York maupun di Italia dan sebagainya, mungkin di Prancis dan di Inggris. Sebagian besar mereka menikmati keindahan barang tersebut, sehingga kita ingin belajar sejarah bangsa sendiri harus lari ke luar negeri dan sebagainya. Nah, seperti itu ya, jikalau anak-anak muda atau saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air ini tidak ada greget di hatinya, tidak ada rasa cinta di hatinya, dimana bukan lagi menyelamatkan, sehingga mereka juga tidak menoleh bahwa barang kita ini yang luar biasa ini bisa kita selamatkan ke depannya. Masih besar sekali yang terpendam, yang mana nanti tergali keluar. Artinya tidak ada kata terlambat Ya, untuk dari detik ini ke depannya seperti itu. menggugah semua anak bangsa ini untuk mencintai karya ataupun peninggalan dari leluhurnya, yang sehingga di kemudian hari nanti bisa diwariskan ke anak cucu untuk belajar dari peninggalan tersebut. Begitu apa ya? Iya. Karena apa? Sekali lagi, untuk menjadikan negara kita besar, para anak muda atau yang sekarang
di seluruh Indonesia semuanya bisa menyintai peninggalan leluhur kerajaan-kerajaan kita. Di situ negara kita akan menjadi besar. Nah, untuk itu kalian bisa menoleh bahwa kenapa barang-barang kita yang luar biasa, bagusnya, indahnya juga besar barang-barang tersebut yang di museum-museum luar negeri atau dimiliki kolektor yang mana belum terekspos ya di kolektor tersebut. Banyak sekali, ribuan itu tidak pernah terekspos. Saya mengetahui bahwa mereka bukan menyembunyikan, tapi mereka menyintai barang tersebut karena indahnya sehingga mereka tidak mau mempertontonkan. Nah, itu ada secara psikologis memang seperti itu. Jadi ada jenis kepribadian. Saya punya barang yang indah, misalnya sebuah barang seperti ini, keris yang luar biasa, sangat indah dan luar biasa keindahannya. Tapi saya tidak mau mempertontonkan di umum, di seluruh dunia tidak mau. Cuma saya ini bagian dari karakteristiknya si keindahan pemilik barang tadi apa ya? Juga barang esoterik yang di dalamnya ini keindahannya luar biasa. Saya menikmati sendiri, tidak perlu saya pertontonkan di umum. Itu ada jenis manusia yang seperti itu juga, secara psikologis punya batin pendirian seperti itu. Iya. Ada yang mau mempertontonkan, nah itu lain lagi. Itu yang istilahnya masih kelas belum sampai ke tempat yang tinggi. Kalau sudah tinggi sekali, umpama saya pribadi tidak akan mempertontonkan barang yang di hutan-hutan, yang barang wow. Misalnya ini semisal saya punya barang di hutan yang barangnya jumlah banyak dan besar, saya tidak ingin mempertontonkan. Ngapain kalian tidak ada greget, ngapain saya tontonkan? Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali jenis-jenis manusia, kepribadian, barang-barang seperti ini loh ada seperti itu ya. Berarti yang lebih bagus ada, sangat bagus, dan bagusnya luar biasa masih ada di hutan. Nah, tinggal kalian ada rasa cinta nggak kepada tanah air. Tapi saya mengharap sebagian besar penduduk Indonesia, mungkin 99% kalau bisa, menyintai peninggalan leluhur dan menyintai bangsa sendiri, sehingga bangkitlah Indonesia dari rasa cinta itu kepada para leluhur. Amin. Sesuatu yang langka itu pasti diburu, begitu apa ya? Indonesia kalau mempunyai sesuatu yang langka dari peninggalan leluhur pasti diburu, dan semua wisatawan pasti berlomba-lomba untuk mengetahui benda yang langka itu tadi. Dari pengalaman Abah selama 40 tahun mencari atau memburu benda pusaka ini, ada nggak kira-kira beberapa pusaka yang langka sampai saat ini?